Pangan Republik Indonesia sekaligus membuka acara Porsadinas 6 tahun 2024. Kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan SEMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amba'at. Gubernur yang saya hormati, terima kasih sudah bersama-sama kita mulai pagi tadi. Tadi pagi saya sama Pak Gubernur di Natar meresmikan Pasar Natar. Ketua Panitia Porsadinas ke-6, sahabat saya, Profesor Andi Warisno, boleh tepuk tangan? Wah, ini orang hebat ini. Cuma berani tadi bertanya. Prof, istrinya berapa? 1 kata. Saya bilang sama-sama saya. Kita DKI. DKI itu suami yang takut istri itu disebut DKI biasanya. Tapi Prof bilang enggak kok, saya berani, cuma istri saya lebih berani katanya. Ketua DPP FKDT Bapak Lukman Hakim, selamat datang di Lampung Pak Ketua. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Camat yang mewakili Kepala Kanwil Depak, kata Pak Lukman yang sambutan banyak, bagus sambutan banyak, asal masing-masing kasih sumbangan. Betul enggak? Kalau sambutan banyak kasih sumbangan kan lumayan bantu-bantu. Yang tadi saya tanya, ini ada berapa lomba? Katanya ada 12. Berapa? 13. Tuh 13 kan? 13 kan ada putra putri. Tuh berarti kalau kali 2 aja ada 26 tuh. Itu. Jadi kalau yang nyumbang banyak biar Prof Andi Warisno ketulung, ketambahan. Nah itu. Tapi tadi yang bisik kalau gitu Pak Menko Pangan dulu dong katanya. Duluan. Ya saya duluan nyumbang dulu 50 juta rupiah. Anak-anakku sekalian, kita mesti percaya diri, ya. Jadi madrasah diniyah itu jangan minder, jangan. Karena kita sekolah madrasah diniyah itu dapatnya 2. Berarti kalau pagi yang sekolah umum dapat pengetahuan umum, yang sore ikut madrasah diniyah dapat pengetahuan agama. 2 ilmunya. Daripada yang hanya sekolah umum saja. Dan itu yang saya dapatkan. Saya nggak jauh dari sini, masih Lampung Selatan. Kampung saya tepatnya kalau yang terkenal Bakahuni. Tapi dari Bakahuni desa saya masuk lagi, lebih pedalaman lagi. Pada tahun 70 itu masih kawasan hutan tempat saya. Jadi cari sekolah tidak mudah, masih jalan kaki 5 km. Tapi ibu saya mensekolahkan saya di madrasah diniyah. Pagi sekolah dasar, sekolah SD Impres dulu yang dibangun Pak Harto. Pagi. Jam 12 selesai, habis zuhur pergi lagi madrasah diniyah. Jadi 2 sekolahnya. Betul apa betul? Iya, madrasah diniyah. Justru saya itu kalau sekarang bisa jadi menteri bidang pangan, pernah jadi ketua MPR. Oh, ketua MPR itu nggak gampang lupa. RI 5. Ya, ketua MPR kan cuma 1, kalau menteri banyak.
Pernah Menteri Kehutanan saya, itu hampir semua ilmunya itu modalnya itu waktu madrasah diniyah yang sore itu. Jangan minder, makanya kita jangan minder. Apa yang saya dapat dulu, setiap kenaikan kelas Pak Lukman, kami ada lomba pidato. Waduh, ini makanya pintar ngomong Pak. Modalnya politisi itu kan pidato, betul nggak Pak? Ya, modal polisi pidato itu. Jadi setiap kenaikan kelas acara itu ada lomba pidato. Saya selalu juara 1. Nah, jadi begitu masuk politik, jadi politisi, kerjanya pidato terus, maka jadi juara. Di mana-mana menang, di mana-mana menang. Itu ya. Dari lulus sekolah dasar, lulus madrasah diniyah, ibu saya harus ikut. Tadi Pak Lukman mengatakan, ustadz itulah yang ikhlas berjasa besar. Betul, 1000% betul. Pak, di kampung saya itu terkenal begal Pak, nakal-nakal. Bener, orang Lampung ini bandel-bandel Pak. Ini tanya Prof. Andi Warisno, coba bener nggak orang Lampung ini tukang begalnya banyak? Pasti bener jawabnya. Jadi yang membina kita itu ya Ustadz. Teman saya Habib mana tadi? Habib yang baca doa. Jadi bukan Habib-Habib Pak, bukan sebetulnya. Bukan Habib ini maksudnya bukan. Bukan. Ustadz kiai kampung itu yang bina kita. Jadi kalau ada Zulkifli Hasan Menko Pangan itu sebabnya kiai kampung. Kiai kampung. Kita mau bandel diajak selawatan, nggak jadi. Apa? Kita mau bandel lagi, mau main sama teman-teman, ada yasinan. Mak saya bilang, ada kamu ikut sana, ikut Pak Yai. Itu. Mau bandel lagi, ngaji. Jadi nggak jadi bandel Pak. Itu. Jadi saya sangat hormat mencintai para yai. Kalau disebut pahlawan ya para kiai. Di desa-desa itu Pak Lukman ya kiai-kiai itu yang bina kita. Walaupun mungkin kalau zaman sekarang enggak ya. Zaman saya dulu ada Pak Kiai Pak, dari rumah saya jaraknya 5 km jalan. Ibu saya bilang, nak kamu ngajinya di Pak Kiai itu paling bagus belajar ngajinya. Saya jalan kaki Pak 5 kilo belajar ngaji. Begitu sampai di Jawa, separuh salah bacaan saya. Begitulah dulu terbatasnya para kiai di kampung dulu. Sekarang udah banyak, lulusan pondok udah banyak. Jadi anak-anakku sekalian, jangan minder itu. Jangan minder, jangan rendah diri. Siap? Ya. Dari lulus SD dan madrasah diniyah, saya masuk dulu sekolah PGAN. Tahu nggak PGAN? Di Lampung banyak teman saya. Dulu Kanwil Depak teman saya satu bangku. Namanya Abdurrahman. Nah itu teman saya ya satu meja bangkunya 2. Di PGAN. PGAN itu pendidikan guru agama negeri. Sekarang berubah menjadi sanawiyah dan aliyah Pak Gubernur sekarang. Dulu PGAN. Jadi Pak Lukman, kalau saya tidak merantau ke Jawa, dulu itu saya ini jadi guru sekolah dasar negeri bidang studi agama Islam. Nah itu. Bayangkan anak-anakku sekalian, lulusan PGA saja bisa jadi koordinator bidang pangan. Coba. Bisa jadi ketua MPR, betul nggak? Apalagi nanti anak-anakku sekalian yang sekolahnya mungkin lebih tinggi daripada saya. Ya, jadi jangan minder. Nah, itu pesan saya. Itu kata Pak Gubernur motivasi, yaitu motivasinya cerita. Bukan bangga, tapi agar anak-anak tidak minder, tidak
merasa kalah dengan teman-teman sekolah manapun. Ya. Nah, yang kedua, Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, ya, memerintahkan, sudah mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tahun 2028 kita harus swasembada pangan, wajib. Saya jawab, Pak, asal dikasih kewenangan saya, insya Allah 2027 kita sudah swasembada. 2027 tidak impor beras lagi, insya Allah. Nah, syaratnya apa? Dukungan semua pihak. Pak TNI Polri, mohon dukungannya. Saya sudah 21 hari jadi Menko Pangan. Salah satu yang terus saya kerjakan, salah satunya sudah rampung mengenai pupuk. Pupuk Mentan, SK Menteri Perdagangan, SK Menteri Keuangan, pupuk sampai petani sudah panen. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, saya rapat terus, ketemu petani, tanya persoalan pupuk, ketemu kios pupuk, ketemu dengan kelompok tani, Gapoktan. Saya undang Pupuk Indonesia. Kami rapat di Menteri Pertanian, saya undang seluruh kementerian. Putus 3 hari yang lalu rapat sudah. Pupuk tidak perlu banyak-banyak keputusan lagi. Cukup dari Mentan kasih ke Pupuk Indonesia, ke tugas, langsung ke Gapoktan. Birokrasi dipangkas habis, Pak. Pangkas habis, udah. Jadi dari perusahaan Pupuk Indonesia langsung Gapoktan. Saya bilang, kalau rakyat itu jangan dicurigai, mesti jujur. Karena curiga, oh nanti Pak petaninya bohong, Pak nanti ini petaninya curang, wah Pak nanti petaninya enggak benar. Saya bilang rakyat tuh enggak ada yang bohong. Yang bohong tuh kadang-kadang pejabatnya. Betul enggak? Yang bohong yang atur kadang-kadang. Betul Pak? Ya, petani Indonesia itu petani terbaik sedunia. Pak Gubernur, dulu saya jadi Menteri Perdagangan. Wah, minyak susah, minyak goreng. Rapat. Pak, kalau beli minyak goreng harus pakai KTP. Nah, loh, kenapa? Harus pakai KTP, Pak. Nanti ini bohong. Dia dijual lagi, itu, Pak. Birokrasi pejabat selalu kadang-kadang praduga jelek kepada rakyatnya. Saya bilang gak usah. Rakyat Indonesia itu jujur-jujur, baik-baik. Yang gak jujur, yang ngatur kadang-kadang. Betul gak? Jadi gimana Pak? Jangan pakai KTP, cukup dipakai tulisan. Gantung di warung-warung. Boleh beli 2 liter. Cukup rakyat tahu, bisa baca. Kalau dibilang beli 2 liter, mesti dia beli 2 liter. Betul apa betul? Enggak usah mempersulit. Nah begitu juga pupuk. Dari pertanian menentukan berapa, langsung pupuk kirim ke Gapoktan. Kalau Gapoktannya gak beres, nah Gapoktan yang diberesi. Gitu, tapi tidak menghambat pertanian. Itu salah satu contoh Pak. Pak TNI kita sama bapak-bapak, saya kemarin ketemu petani di sini, ada sawah katanya hampir 2000 hektar di sini. Saya mau datang kalau tahu di mana. Sawah itu hanya boleh 1 kali tanam karena tidak ada irigasinya. Kasih tahu saya Pak, di mana yang ada sawah tidak ada irigasinya sehingga tanamnya cuma 1 kali. Saya akan datang bawa PU untuk dibikin irigasinya, insya Allah. Kalau ada beritahu di mana tempatnya, saya datangi. Mau di Lampung Selatan, mau di Lampung Tengah, mau di mana saja, saya datangi. Pak Gubernur, kalau ada informasi sawah luas tapi tidak ada irigasinya, ada bendungannya, saya datangi, bawa PU. Karena uangnya ada. Untuk bikin irigasi tahun ini dan bendungan, ada uang 16 triliun. Nah, banyak Pak. Kalau ada sawah-sawah sudah rusak, tidak dipakai lagi, mau dioptimalisasi, mau diperbaiki, beritahu saya Pak di mana tempatnya. Karena ada anggaran 23 juta rupiah untuk memperbaiki, mengoptimalisasi sawah-sawah yang sudah tidak berfungsi lagi. Beritahu Pak Gubernur, kalau ada beritahu.
Insya Allah kalau kerja semua pihak, maka 2027 kita sudah bisa swasembada pangan. Itu perintah Presiden. Perintah Presiden berikutnya, tolong bantu Pak Polri, Pak TNI, Bapak-Bapak Ibu sekalian, berantas judi online. Judi online sudah meresahkan masyarakat, betul. Uang untuk anak sekolah buat judi online. Uang untuk beli susu anak buat judi online. Betul? Habis itu. Ya, petani, supir, yang kerja di rumah tangga, guru-guru. Itu daya beli menurun, merosot sekarang. Karena apa? Judi online. Jadi kalau ada itu Pak, sama-sama kita. Karena ini kerjaan semua orang, nggak bisa Pak Polisi saja, tidak bisa TNI saja, tidak bisa Komdigi saja, tapi kerjaan kita bareng-bareng. Siap? Bantu? Nah, yang ketiga, Presiden perintahkan tidak ada tempat lagi bagi korupsi. Jadi saatnya kita melayani rakyat sebaik-baiknya, jangan nyolong, kata Bapak Presiden. Itu, ini saya bisa sampaikan. Kalau semua itu kita kerjakan, insya Allah, kata Pak Gubernur tadi, ini kan ada pekan olahraga biar sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, ya, semua kerja ikhlas, kata Pak Ketua Umum, Pak Lukman, maka insya Allah pada tahun 2045 kita ini bisa berubah menjadi negara maju yang disegani di dunia, insya Allah. Selamat mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Takmiliyah tingkat nasional. Selamat mengikuti dan jaga sportivitas olahraga. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Gubernur juga ada sumbangannya, dari Pak Kanwil Depak juga ada. Saya tadi menyumbang 50 juta rupiah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.